seperti naik modot. Kalau bahasa saya modot ke atas gitu loh guru. Iya. Tapi waktu saya mimpi itu ya ketemu guru itu saya pas mimpi guru. Enggak posisi saya lagi zikir, enggak. Saya mimpi guru waktu itu. Iya. Yang guru jadi orang tua itu saya mimpi guru. Iya. Ya, apa mimpi Bunda? Silakan. Iya guru, saya dijumpai guru tuh posisi dalam mimpi. Tapi kalau pas posisi saya wirid itu perasaan saya seperti itu. Ya ada dingin, seperti tangan di jari jemari itu seperti bahasa saya kayak geringgingan, kesemutan guru. Terus nerusup di pojok-pojok tangan itu. Terus waktu saya pejamkan mata, posisi saya di rumah tapi jelas terang guru. Kayak ada lampu, padahal di kamar saya lampunya mati guru. Gitu. Iya, tapi sekedar aja guru, nggak lama, sret gitu. Terus badannya terasa keangkat guru, naik gitu. Iya guru. Gitu aja guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Meriatun. Waalaikumsalam Pak Ojo. Jadi dalam zikir keadaan tersebut ada kita itu merasakan dingin, ada cahaya di situ, itu ada cahaya amal, ada cahaya iman. Itu kalau cahaya iman, hati itu merasakan sesuatu hal yang ada lapang sangat di situ, dan keterkaitan hanya Allah semata-mata yang diucapkan di hati tadi itu. Rasanya itu lapang sangat itu. Setelah kita berzikir itu lezat, nikmat, bahagia rasanya. Itu cahaya iman. Waalaikumsalam, Bunda Prima. Itu cahaya iman. Nah, cahaya iman tadi itu kalau masuk di hati, maka ia akan menunjukkan efek kepada diri. Yang pertama akan merasakan kelapangan, kedua kebahagiaan ketika kelezatan, yang keempat kenikmatan. Berbuah ianya nanti tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kita itu untuk bermaksiat dan mendorong hati tadi itu taat kepada Allah. Itu cahaya iman. Sehingga getaran-getaran lembut ada di dada itu, getaran lembut dia di situ. Lembut getaran itu. Bergetar ianya. Nah, kalau dihadapkan kita umpamanya dalam mimpi, ada juga kita dihadapkan dalam sholat, ada juga kita dihadapkan dalam berzikir, keterkaitan datangnya guru tadi itu adalah dikatakan ikatan rohani yang disebut di situ adalah robitah, Bunda. Robitah. Jadi kan dua hadis itu. Di dalam suatu tariqah dianjurkan kita itu memesrakan dengan guru kita. Akan tetapi dia ada perbedaan. Orang-orang yang dikehendaki tadi itu semakin ianya memesrakan dengan gurunya tadi itu berusaha, dia akan semakin jauh. Dia akan didatangkan sendirinya itu yang lebih baik. Dia akan didatangkan sendirinya itu akan lebih baik. Itu perbedaannya yang dikehendaki dengan orang yang sengaja berjalan. Orang yang sengaja berjalan memesrakan dengan gurunya tadi itu, menghadirkan gurunya tadi itu untuk menambahkan spirit kepada dirinya, untuk menambahkan tekanan power di saat ia zikir dan solat tadi itu kepadanya. Akan tetapi orang yang dikehendaki Allah tadi itu didatangkan di saat berzikir, di saat solat, di saat mimpi, di sebelah kanan, kalau tidak berhadapan dengan kita. Itu perbedaannya, Bunda. Itu perbedaannya. Iya guru. WC, Bu. Ya, Waalaikumsalam Bunda Semi. Iya Bapak Agus. Gimana Bapak Rahman? Sehat Bapak Rahman. Assalamualaikum Bapak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin saudaraku. Sama-sama Bapak. Ya, pengalaman pribadi ada beberapa perjalanan yang saya lewati. Apabila seorang guru misalnya kita amalkan dia punya amalan itu diajarkan kepada kita dengan ini, maka secara tidak langsung wajahnya kadang nampak di rumah kita. Bahkan pernah suatu ketika ada di sini namanya Habib Rotan. Habib Rotan, karena rotannya itu dulu waktu peristiwa Poso, dia bisa menumpas itu terjadi, ada kan perang dulu di Poso, pasukan merah dengan pasukan putih. Dia memimpin pasukan putih dengan memakai rotan. Dia bisa menjangkau 100 meter. Begitu rotannya diayunkan, maka tumbang semua di sana musuh. Akhirnya saya minta rotannya satu. Sampai di rumah, kenapa seluruh dinding wajahnya guru Habib ini semua yang kelihatan, ini mengganggu saya. Artinya ya kalau muncul sekali-sekali sih tidak ada persoalan. Tetapi ini selamanya salah di dinding, di mana saya melihat. Akhirnya saya putuskan untuk netralkan. Alhamdulillah dengan izin Allah, begitu netralkan maka hilang semua wujud dari tadi Habib itu. Ya, seperti itulah gambaran yang sering saya dapatkan. Sama dengan mungkin kalau maaf Buya, kalau misalnya apa yang Buya selama ini sampaikan, kadang muncul gitu wajah Buya di samping kita itu karena Rabita tadi itu ada kesambungan gitu. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan kemudian, apakah dalam konteks ini kalau misalnya ada sesuatu yang negatif bisa kita tanggung bersama, kemudian ada yang positif, kita juga bisa mendapatkan, misalnya saya berbuat baik, apakah kita mendapatkan kebaikan bersama? Demikian pula misalnya ada serangan, apakah serangan itu juga bisa kita tanggung bersama? Mohon petunjuk karena ini saya belum paham. Silakan. Ya. Nah, ikatan rohaniah itu yang pertama adalah seseorang salik yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala akan dibimbing oleh syekhnya, maka ketika syekhnya itu hadir tanpa sengaja, tanpa disadari, hatinya langsung menyebut Allah itu. Biasanya kalau yang benar daripada tarbiyah rohani syekhnya, tarbiyah rohani zikirnya, maka ketika datang syekhnya tadi itu mengingat syekhnya, langsung ianya Allah, 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 secara spontan di hatinya itu. Secara spontan di hatinya itu. Nah, yang kedua, ketika seseorang tadi itu di dalam ianya suatu permasalahan, maka datang syekhnya tadi itu kepadanya dalam mimpi, memberikan jalan keluar kepadanya. Syekh itu kadang-kadang memegang kepalanya, kadang-kadang bersalaman dengannya. Ada juga seseorang tadi itu yang ketiga, di saat ianya hendak bermaksiat, datang syekhnya tadi itu menegur kepadanya, jangan engkau lakukan itu. Maka ketika itu si salik berhenti berniat buruk, karena teguran daripada syekhnya itu pada dasarnya hakikatnya teguran daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka syekhnya itu adalah tajalli daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau syekhnya itu benar. Waalaikumsalam Bapak Abdul Ghani. Yang keempat, ada juga dalam sesuatu keterkaitan dalam bab Sakaratul Maut, datang syekhnya tadi itu ketika ada sesuatu riwayat, ketika datang syekhnya itu langsung dia menyebutkan la ilaha illallah, meninggal dia. Nah, itulah yang dikatakan sebagaimana mintalah talqin kepada seseorang yang hatinya hidup dengan Allah, sehingga ketika kita berjumpa dengan syekh tadi itu, kita hidup hati dengan Allah. Hidup hati dengan Allah. Nah, ini secara positifnya.
Di dalam hal ini tidak ada keterkaitan dalam unsur kesirikan, tidak ada. Karena itu yang dikatakan, dekatilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk agar engkau memperoleh petunjuk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sebagaimana seseorang tadi itu dalam satu perjalanan, jika engkau tidak dapat bersama Allah, dekatilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, inilah fungsional daripada bimbingan robitah daripada Syekh. Ada juga seperti pengalaman daripada Syekh Abdul Qadir Jalani dengan santrinya, ketika santrinya tadi itu mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik perlakuan daripada orang lain, maka di situ dia menyebut nama Allah dan menyebut nama Syekhnya tadi itu, maka langsung diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tadi itu. Karena apa? Pada hakikatnya Syekh tadi itu yang betul-betul Syekh adalah tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Begitu Bapak Rahman. Terima kasih banyak Bu ya. Alhamdulillah. Nah, dari sekian banyak guru-guru yang sering saya temui, ada juga begini. Pada saat dia datang, pasti disuruh kita berkunjung ke rumahnya. Ini semacam ini dia mau kosek kita Bu ya. Saya pernah alami itu satu kali. Kenapa ini? Pada saat dia datang, langsung saya ambil mobil berangkat ke rumahnya. Berapa lama kemudian saya bilang, saya dikendalikan ini. Bahkan suatu ketika saya sementara praktek, saya sementara melayani pasien. Disitulah saya sementara melayani pasien, langsung tiba-tiba datang, silakan ke rumah. Bagaimana saya mau tinggalkan orang sudah duduk berbaris ini? Akhirnya saya berpikir ini tidak benar. Menurut ini tidak benar. Saya bilang, siapa kamu? Akhirnya muncul berubah. Saya gurunya gurumu. Gurunya guru. Ternyata dia naik kereta kuda memperlihatkan kejagoannya, tetapi karena waktu itu saya punya prinsip bahwa saya sementara menjalankan amanah untuk sebagai tugas saya sebagai dokter. Saya bilang, biar kau dari mana, akhirnya ada paham lain dari guru lain, saya memohon petunjuk dari Allah untuk ternyata tersingkir itu. Sejak saat itu tidak lagi berhubungan dengan guru itu. Nah, ini juga barangkali perlunya bagaimana Bu ya, memilih guru itu kadang kita keliru kalau tidak bersandar kepada Allah seperti yang Buya sampaikan tadi. Artinya dia menguasai kita, mengendalikan kita, menghitam putihkan kita, padahal sebenarnya jalan yang sesat. Seperti itu barangkali Buya. Nah, saudara-saudaraku, mohon nanti dengarkan bagaimana petunjuknya Buya supaya kita tidak melenceng dari jalur lillahi ta'ala. Begitu barangkali Buya, silakan. Iya, di dalam hal ini keterkaitan seseorang Syekh tadi itu yang betul-betul lillahi ta'ala membimbing kita. Dia tidak akan pernah memanfaatkan kita. Baik secara fisik, baik secara materi, tidak akan pernah. Dia tidak akan pernah memanfaatkan kita itu. Karena apa? Karena dia dasarnya diijazahkan oleh Allah, restu daripada wali-wali Allah, berkah daripada Rasulullah, dan telah diijazahkan oleh mursyidnya dahulu, sehingga di situ ada janjinya. Ada janjinya itu. Maka seseorang tadi itu ketika kita mengangkat menjadi guru kepada kita, pembimbing kepada kita, dia akan tampak lambat laun itu akan tampak yang mana mengendalikan kita dalam bentuk ianya keterkaitan kepada fisik, baik keterkaitan kepada materi. Sedangkan guru-guru yang betul-betul tadi itu di jalan Allah, dia tidak akan pernah memanfaatkan fisik kita, memanfaatkan dalam perkara materi. Apa maksud dari memanfaatkan fisik ini?
selalu minta tolong kepada kita. Tenaga, selalu memanfaatkan keuangan kepada kita. Minta umpamanya per minggu, per bulan untuk biaya ini, untuk biaya dia, untuk kemaslahatan umat, untuk apa. Nah, dan juga di saat talqin itu sebenarnya sudah ditampakkan ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Maka sekarang ini banyak yang terjadi. Sekali di talqin itu ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, bahkan puluhan juta. Itu sudah tidak, kalau untuk prinsip yang sebenarnya sudah tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan dengan perkara itu. Akan tetapi adanya firqah, tandanya dia dibimbing dulu sama mursyidnya, maka dia akan memberikan tanda juga kepada kita. Dulu umpamanya tandanya dia mendapatkan sorban dan tasbih, maka dia pun menurunkan kepada kita, membimbing kepada kita dengan sorban dan tasbih juga. Tidak akan pernah banyak terjadi sekarang, maaf, perkara-perkara seseorang yang ianya, sekali lagi saya mengatakan maaf, tidak termasuk kepada hal menggunjing, tidak masuk mengintimidasi ataupun menjustis, tidak. Karena apa? Karena di sini banyak berkecamuk mengambil keuntungan fisik daripada seseorang santrinya tadi itu, atau yang dikatakan salik tadi itu berhubungan. Pemainnya lihat cewek cantik nanti, langsung diapakannya itu. Nah, ini yang banyak terjadi. Maka daripada itu, yang sering terjadi pada umumnya adalah keterkaitan kepada materi. Bayar per minggu sekian, bayar per bulan sekian. Nah, inilah yang tidak baik. Inilah yang tidak baik. Maka syarat-syarat daripada pembimbing tadi itu, yang pertama, tidak ada hatinya itu condong kepada sifat keduniawian. Yang kedua, hatinya hidup dengan Allah. Yang ketiga, betul-betul ianya berjalan di jalan Allah. Betul-betul ianya memahami dan menguasai apa yang kita tuntut tadi itu. Menguasai dia di situ. Ini syarat sahnya 3 ini yang pilar betul itu. Nah, kalau misalnya untuk fikih, untuk sarahan, itu sudah umum. Tetapi yang pilarnya ini yang 3. Sangat jarang sekarang seperti itu. Kalau bertemu yang sekarang seperti itu sudah luar biasa. Bermakna majelis tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bapak Rahmat. Alhamdulillah. Jadi memang kita harus hati-hati dalam hanya dengar-dengar dari orang bilang di sana ada guru yang pintar, kita ke sana ternyata seperti ini hasilnya. Bahkan ya ini karena saya kan orangnya senang belajar lah begitu. Ada saya pernah belajar ke satu guru yang agak jauh. Saya berangkat, waduh, kenapa di rumah banyak itu yang kadal itu. Aduh, begitu kadalnya ini kalau bersentuhan dengan air langsung hilang. Jadi saya ambil sapu, ambil kayu untuk pukul, begitu sampai di kamar mandi bersentuhan dengan air, kadalnya tadi kemana ini? Di situ baru saya tahu lagi, wah bahaya ini. Nah, ini yang disebut tadi, ternyata urusan dunianya lebih besar daripada urusan ukhrawi. Sampai saya terakhir itu dia suruh saya potong ayam 40 ekor, tidak tanggung-tanggung. Saya bilang, Pak, kalau saya potong ayam 40, siapa yang mau makan? Ini kan kita harus undang ini tetangga banyak-banyak ini. Dia bilang syaratnya, saya bilang saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya tidak laksanakan. Apa yang terjadi dia? Apa yang terjadi? Saya tidak lakukan.
justru dia yang tercekik. Artinya dia ada janji ke sesuatu barangkali ya, saya tidak menuduh, tapi langsung dia tiba-tiba tercekik, hitam semua badannya. Karena saya menolak, saya tidak mau. Untuk apa itu? Mau dikasih sama siapa? Bayangkan itu. Nah, seperti itu pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan ini juga untuk saudara-saudaraku ada bisa menjadi pelajaran. Kalau ada yang suruh untuk hal-hal seperti itu, jangan ikuti. Bahkan dia yang waktu itu hitam badannya, jadi sempat saya bertindak sebagai dokter, saya impus dia, dan alhamdulillah masih bisa terselamatkan, tapi tidak lama kemudian meninggal. Nah, seperti itu. Jadi yang mau menguasai kita dengan cara-cara hitam begitu, bertahan saja dengan keyakinan kita, apa yang disampaikan Buya, insya Allah yang berbuat itu yang akan celaka. Seperti itu barangkali Buya. Iya. Nah, alhamdulillah Bapak Rahman, keterkaitan dengan bunda-bunda kita ini dan ada bapak-bapak kita juga ini sudah 6 periode di sini untuk bersuluk, Bapak Rahman. Sudah 6 periode dan ada juga telah menjalankan puasa suluk. Sudah ada juga yang telah berjalan di situ. Sudah 6 kali itu suluknya di sini. Sudah 6 kali. Maka kemarin itu menerapkan dengan periode pertama yang sebagaimana bunda-bunda kita, bapak kita menjalankan puasa suluk 40 hari dengan amaliyah yang diberikan. Siap itu, alhamdulillah dengan majelis kita ini daripada nol Bapak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terbangunlah sebuah surau sama kami di sini. Terbangun sebuah surau di daerah terpencil itu. Alhamdulillah dengan 3 bulan langsung terbangun daripada pondasi, daripada sampai sekarang sudah terbangun. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah rezeki dan infak-infak daripada bunda-bunda kita salurkan juga ke kaum duafa, ke anak yatim, siap itu ke janda-janda yang tidak mampu, ke fakir miskin. Telah kami berikan itu kurang lebih kemarin itu ada beberapa masjid, 7 masjid, dan ada juga ratusan amplop kami serahkan itu. Dan alhamdulillah setiap rekaman itu kami berikan ke majelis bunda-bunda kita, ke majelis bapak-bapak kita. Nah, di situ ada beberapa tahap. Yang pertama adalah memakai setelah puasa suluk tadi itu memakai baju lusuh selama 7 hari itu. Tidak ada boleh memakai emas sedikit pun bagi bunda-bunda kita. Walaupun dia pergi ke kantor, walaupun pergi kerja, walaupun dia pergi kondangan, tidak ada boleh memakai emas sekali-kali. Biarlah orang memandang kita hina. Karena itu adalah proses daripada hati zuhud cinta akan keduniawian tadi itu. Selama 7 hari. Dan setelah 7 hari tadi itu dikirimkan juga nama-nama orang tua, nama bapak-bapak kita, nama saudara-saudari yang telah meninggal, maka ditawasulkan 7 kali Jumat gitu. Nah ini telah berlaku Bapak, terus berjalan. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun ini, terus berjalan itu. Dan secara pribadi, saya sendiri tidak ada meminta umpamanya kepada bunda-bunda kita, bapak-bapak kita seperti upah, tidak ada. Sepeser pun tidak ada. Nah, yang kedua, sebagaimana bunda-bunda saya DM di sini, saya apakan umpamanya merayu-rayu itu nggak ada itu. Kalau sudah ada merayu-rayu sudah bubar ini, Bapak. Sudah umpamanya Benar, sudah bubar itu. Benar. Saya paham Buya dari beberapa tahun masih kita di Nur Ilahi itu selalu sama-sama. Saya paham bahwa pada saat Buya setuju dengan sesuatu, sepakat, pada saat mengatakan tidak.
saya, saya sempat waktu itu kan kita berdua melawan Bun Rajo. Artinya kalau saya Buya mengatakan putih-putih, merah-merah, tidak peduli siapa kau. Kita jadi Iya, betul. iya, saya paham karakter Buya. Jadi saya cuman untuk yang lain pendengar-pendengar bahwa ini pengalaman pribadi saya untuk menjadi bahan untuk bapak-bapak. Kalau sudah tetap di Buya, jangan lagi pergi ke sana selalu membanding-bandingkan antara satu dengan yang lain, sehingga kalau sudah jalan ke sana, jalan terus, karena tidak ujungnya itu kan kita tidak tahu ya, tergantung rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing salik itu walaupun diberi ilmu yang sama, tetapi dalam aplikasinya dalam kehidupan itu kan berbeda-beda yang didapat, tergantung daripada penangkapan dan apa yang Allah inginkan pada orang itu. Nah, inilah masalah kemudian kalau ada orang mengatakan, kenapa saya guru yang sama, pelajarannya sama, kenapa kok berbeda? Ya, kita harus kembalikan lagi. Mayahdillah binurihi mayasya, siapa yang dikehendaki Allah untuk diberikan nurnya ya tersuka-suka Allah. Makanya yang disampaikan Buya itu bahwa taubat dan sucikan hati itu paling utama dalam kehidupan. Jangan sampai berburuk sangka bahwa kita sudah menjalani ini, kok begini hasilnya. Ya jangan salahkan guru. Coba tanyakan pada diri pribadi. Seperti itu Bu ya perjalanan saya. Kadang teman-teman seperguruan itu berbeda hasilnya dengan kita. Kenapa bisa seperti itu? Ya tergantung dari diri kita masing-masing. Mampu enggak untuk istiqamah dengan apa-apa yang disampaikan oleh Buya. Istiqamah itulah yang utama dalam kehidupan ini, sehingga hasilnya bisa kita bisa rasakan dalam kehidupan kita, baik berinteraksi, berhubungan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Seperti itu Bu ya barangkali. Jadi jangan sampai merasa bahwa kok saya begini ya. Itu kan ujian demi ujian akan dilewati. Tidak pernah kita dapat mutiara sampai digosok. Tidak pernah kita mendapatkan mutiara bengkilap itu tanpa digosok dulu. Harus melalui suatu tahapan-tahapan ujian-ujian yang harus kita lewati. Begitu barangkali Bu ya. Iya. Alhamdulillah 80% majelis ini semuanya hampir sama Bapak perjalanannya. Sama itu. Yang dilihatkan Allah, yang diberi hampir sama semuanya. Nah, inilah suatu keberkahan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat daripada Rasul, restu daripada wali-wali Allah, dan istiqomahnya kita selalu belajar dengan adanya sesuatu ketulusan di dalam penyampaian tadi itu, dan ridho juga kita untuk mengamalkan dengan suatu keikhlasan. Insya Allah prosesnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan. Maka rata-rata daripada awal itu sampai sekarang 80% sama semua Bapak perjalanannya itu. Saya perhatikan semuanya sama itu. 80% sama. Mendekati angka-angka 90% itu. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, kita akan memaknai takbiran ini. Insya Allah dapat kita bawakan dalam suatu kehidupan kita, sebagaimana hal ini hendaklah sampai akhir hayat dapat kita mengamalkan, tak luput daripada taufik Allah Subhanahu wa taala, tak luput daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim.